Sebuah kabar mengejutkan mengguncang negeri. Reputasi akademisi terkemuka, Profesor Renald Kasali, dikabarkan hancur dalam sekejap. Beliau dilaporkan telah ditahan oleh pihak kepolisian dan sempat terlibat perkelahian dan menjadi sasaran amuk massa. Sementara itu, massa pendukung terus memadati jalanan menuntut pembebasannya. Insiden ini diduga berawal dari satu tindakan fatal, bocornya rahasia di balik kesuksesannya yang terungkap dalam wawancara eksklusif bersama Deddy Corbuzier. Hal ini menyeret nama sang profesor ke pusaran platform investasi bodong hingga banyak kalangan percaya dengan informasi hoax ini. Jadi, benarkah karirnya kini berada di ujung tanduk? Halo, ini saya asli, bukan deepfake, bukan AI, tetapi adalah Renald Kasali dalam versi yang real. Bukan seperti yang saudara lihat barangkali dalam beberapa postingan seperti di pembukaan tadi. Dan saya tetap tampil dengan membuat podcast seminggu 2 kali, tetap dengan sembaran-sembaran Instagram dan TikTok yang bisa Anda akses walaupun itu pendek-pendek, tapi saya tetap mengedukasi. Saya tidak hanya mengajar di kampus, tapi saya juga sehari-hari berada di masyarakat. Bahkan saya juga menerima masyarakat di rumah perubahan. Nah, ini ada suatu hal yang perlu kita bahas bersama. Pernah barangkali kalian mendengar kalimat di era digital semua jadi lebih mudah. Barangkali kalian pernah dengarkan itu. Sayangnya ada satu hal lain yang juga jadi jauh lebih mudah, menipu orang. Saya ingin mengajak kalian ngobrol serius tapi santai tentang 7 jenis penipuan online yang sudah memakan banyak korban. Mulai dari love scam, penipuan berkedok cinta, sampai investasi bodong dan aplikasi penghasil uang yang ternyata cuma menghisap waktu dan dompet kita. Ini bukan sekedar daftar modus. Saya ingin mengajak kita melihat lebih dalam lagi. Mengapa kita bisa tertipu? Apa yang dicari para scammer dari diri kita? Dan bagaimana kita sebagai orang-orang muda bisa menjaga akal sehat di tengah godaan cepat kaya dan cinta instan. Bayangkan episode ini sebagai vaksin. Sekali dengar, semoga kalian bisa lebih kebal terhadap racun scam di dunia maya. Baiklah, saya mulai dulu dengan kejadian belakangan ini yang terkait diri saya. Beredar iklan dramatis di media sosial. Renald Kasali disebut ditahan polisi, dipukuli massa, bahkan dikaitkan dengan platform investasi ajaib bernama Hyliion. Saat ini saya ingin meluruskan. Semua itu adalah rekayasa buatan AI, rekayasa hoax, dan rekayasa yang dilakukan orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari skema penipuan. Sekali lagi, skema penipuan. Ini penting saya tandaskan karena ada sejumlah guru besar yang juga percaya bahwa saya diberikan tahanan rumah. Lalu kemudian ada ribuan orang kemudian datang untuk membebaskan diri saya. Saya tidak memerlukan itu karena saya menjalankan prinsip-prinsip yang selama ini saya yakini benar dan saya selalu mengecek segala fakta apapun yang disampaikan kepada saya. Situs dan iklan tersebut memalsukan tampilan portal berita seakan-akan ada di Detikcom, CNBC dan sebagainya, memakai font, logo dan gaya judul yang mirip. Padahal URL-nya bukan domain resmi media tersebut. Jadi kalau saudara buka, maka saudara akan mendapatkan berita yang lainnya atau kalimat-kalimat pesan tertentu. Ada tulisan wawancara eksklusif, breaking news, dan foto-foto perkelahian di jalan. Bahkan saya dibenjat-benjutkan, digebukin di jalan dan dikatakan Renald di rumah sakit sampai massa pendukung menuntut pembebasan. Semuanya adalah foto stok atau gambar lain yang ditempel teks baru, bukan liputan jurnalistik sungguhan. Dalam sebaran iklan itu, jadi ingat ya, ini iklan. Diulas juga dialog palsu Renald dengan Deddy Corbuzier soal taruhan penghasilan bulanan dan angka setoran 4,1 juta rupiah. Padahal tidak ada. Dan untuk meyakinkan kalian diberikanlah angka dengan seakan-akan real karena angkanya pun tidak genap begitu. 4.111.300 rupiah. Padahal tidak ada di podcast resmi Close the Door. Dan tidak ada satupun pemberitaan kredibel yang menginformasi berita tersebut. Jadi kalau ada orang yang klik artikel palsu itu, lalu diarahkan ke halaman pendaftaran Hyliion, diminta untuk mengisi data, lalu disuruh transfer. Setoran awal, lalu kemudian Anda transfer ke situ dengan janji uang bisa jadi miliaran rupiah dalam 11 minggu
tanpa resiko. Jelas ini seperti sinetron yang dikemas sebagai berita. Semua dramanya dibuat hanya untuk satu tujuan, membuat Anda menekan tombol setor dana sekarang. Tentu ada banyak scam yang beredar. Dan tentu saja dalam kejadian-kejadian ini semua Anda akan merasakan akan terjadi pertukaran. Pertukaran antara mereka yang punya uang dengan mereka yang sudah berpengalaman. Yang berpengalaman akan mendapatkan uang Anda, lalu kemudian Anda akan mendapatkan pengalaman tertipu. Baiklah, sekarang saya ingin jelaskan sekitar 7 di antara berbagai scam yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini bukan soal saya, ini adalah soal kehidupan kita. Dan ini bisa menipu siapa saja, termasuk orang-orang tua yang tiba-tiba disodori pasangan yang seakan-akan melebihi dari realita yang bisa diterima dalam kehidupan nyata. Ada seorang perempuan yang sudah berumur, tapi kemudian disodorkan seorang pria, pekerjaannya adalah dokter bedah di London. Wajahnya handsome sekali, keren sekali, tubuhnya juga menarik. Lalu kemudian ada lagi seorang pilot yang keren berkacamata hitam, selalu terbang naik pesawat. Dalam love scam atau romance scam, di sini pelaku tidak datang membawa pisau atau ancaman. Mereka datang membawa kata-kata yang sangat manis, kata-kata yang masuk ke dalam sanubari Anda. Biasanya bermula dari DM Instagram, aplikasi dating, atau bahkan game online. Pelaku membuat profil yang sangat-sangat menarik. Foto tampan atau sangat cantik, pekerjaan keren, mungkin tinggal di luar negeri, dan mereka rajin menyapa, menghubungi kalian dari waktu ke waktu, mendengarkan cerita kita, mengirimkan pesan selamat pagi dan selamat malam. Kata-kata kita merasa ini orang kok beda ya, dia mengerti aku. Nah, bagi kalian yang tentu saja sangat mudah akan kena tentunya. Jadi filosofinya kurang lebih begini. Love scam itu adalah cermin dari suatu kelemahan manusia. Kita ingin sekali dipercaya dan dicintai. Sampai kadang kita lebih percaya pada fantasi yang menyenangkan daripada fakta yang menyakitkan. Pelajaran untuk kita, cinta yang sehat tidak memaksa. Apalagi memaksa kirim uang ke rekening yang tidak jelas. Kalau seseorang baru kenal beberapa minggu tapi sudah minta uang, yang dicintai bukan diri kita, melainkan dompet kita tentunya. Itu baru love scam. Sekarang yang kedua, contoh lain adalah phishing dan smishing lewat email, SMS, atau pesan-pesan palsu. Dan jenis ini lebih teknis, tapi sama bahayanya. Phishing, ini adalah pesan-pesan yang mengaku dari bank, marketplace, atau instansi resmi. Isinya tentang peringatan bahwa akun kita akan diblokir. Ada transaksi yang barangkali mencurigakan. Dan kita senang karena kok ada yang perhatikan kita. Atau mereka memberikan tahu pada kita bahwa ada hadiah yang harus segera diklaim. Kuno ya, ini kan sudah sering terjadi. Tapi manusia selalu mudah tertipu. Di dalamnya selalu ada satu hal, link yang harus kita klik atau kode yang harus kita masukkan. Begitu kita mengikuti instruksi, data penting, user ID, password, PIN, OTP, jatuh ke tangan para penipu. Mereka tidak merampok dari luar. Kita sendiri yang membuka pintu dan mempersilahkan mereka untuk masuk mengambil semua yang kita miliki. Secara filosofis, phishing memaksakan rasa takut dan panik kita. Di hadapan ancaman, rekening Anda akan diblokir, banyak orang yang lupa berpikir jernih. Maka kuncinya adalah ketika ada pesan yang membuat kita panik, jangan langsung bereaksi. Ambil jarak sebentar, tarik nafas, dan cek diri sendiri ke aplikasi atau kontak-kontak resmi. Itu yang kedua. Yang ketiga, bisa disebut juga sebagai social engineering atau manipulasi psikologis. Masih terkait tapi sedikit berbeda. Social engineering. Ini bukan sekedar pesan otomatis, melainkan interaksi langsung dengan telepon atau chat di mana pelaku pura-pura menjadi orang lain. Mereka bisa mengaku sebagai customer service bank, petugas pemerintah, HRD perusahaan, petugas pajak, bahkan keluarga yang suaranya dibuat mirip-mirip dengan teknologi AI. Kan sekarang mudah sekali. Mereka menggunakan dua senjata, rasa takut dan rasa hormat. Misalnya begini, kalau Bapak tidak segera bacakan kode ini, rekening Bapak akan disita. Atau mereka mengatakan, atas nama perusahaan kami butuh data Bapak untuk verifikasi pajak. Pelaku benar-benar mempelajari bahasa birokrasi, istilah teknis, dan cara bicara yang terdengar meyakinkan. Di balik itu, mereka sudah mengejar satu hal, akses ke akun dan data kita. Filosofinya,
Di era digital, kepercayaan tidak boleh hanya dibangun dari suara yang terdengar yakin. Kepercayaan perlu diuji dengan verifikasi. Kritis bukan berarti kita tidak sopan. Kritis adalah cara kita melindungi diri. Nah, sekarang saya ingin masuk lebih jauh lagi, yaitu penipuan yang keempat. Investasi bodong atau kripto palsu seperti yang tadi menimpa diri saya, seakan-akan dari saya. Ini favorit para scammer di era baru. Investasi bodong berbasis aplikasi, platform trading palsu, atau koin kripto yang katanya teknologi revolusioner. Pasti si penipu sudah tahu siapa orang yang bisa dipakai untuk melakukan persuasi, dipercaya seakan-akan benar kalau dia yang melakukannya, dan berempati pasti bisa membuat kita menjadi kaya raya. Bahasa pemasarannya glamor, misalnya profit 5% per hari, 10% per minggu, dijamin tanpa resiko, dibantu robot AI, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau ada orangnya nih, ada yang aslinya. Masih ingat kan dulu ketika di era para toko-toko yang flexing pakai mobil Ferrari dan sebagainya, begitu mereka mengaku pekerjaannya apa? Trading. Dan trading itu bisa membuat orang kaya, lalu kemudian yang tergiur akan masuk dalam perangkap mereka. Awal-awalnya korban benar-benar menerima keuntungan kecil. Kalau Anda ikut tuh, dapat dulu tuh. Nggak langsung ditipu, tapi dikit-dikit supaya Anda tambah terus uangnya. Ini kan strategi klasik, menciptakan rasa percaya. Setelah korban menambah modal, mengajak teman dan keluarga, tiba-tiba aplikasinya error, withdraw macet, atau pemilik platform hilang begitu saja. Dan ada satu kalimat yang bisa kita jadikan kompas di sini. Jika sebuah investasi menjanjikan keuntungan besar, ini adalah too good to be true. Dan mereka biasanya menjanjikan juga dengan risiko yang sangat kecil. Dan sebenarnya risiko terbesar adalah mempercayai janji itu. Untuk siapa saja yang mempunyai uang tapi minim pengalaman dan tergiur dengan hal-hal ini, saya ingin ingatkan, kita perlu mengubah cara pandang. Investasi bukan kasino dan kripto bukan jalan pintas menuju kebebasan finansial. Investasi adalah proyek jangka panjang, perlu ilmu, disiplin, dan kesabaran. Dalam hal ini kita perlu mengecek appetite kita terhadap resiko. Dan kita masuk lebih jauh lagi. Yang kelima, ini banyakkan anak muda yang kena. Ada game atau aplikasi penghasil uang. Siapa yang tidak tergoda? Main game, nonton video, klik-klik, lalu dapat duit. Banyak aplikasi mengklaim kita bisa menarik saldo puluhan juta hanya dengan aktivitas sederhana. Ini kan menggiurkan. Di tengah-tengah sekarang orang susah cari pekerjaan, yang punya pekerjaan kena PHK, yang berusaha sulit dapat keuntungan. Tapi mereka suka tergoda karena melihat ada sejumlah pekerjaan yang kok mudah dapat duitnya. Ya seperti sekarang, jadi guru dapatnya duit sedikit, tetapi kalau Anda punya dapur tuh, Anda bisa dapat duit banyak begitu. Lalu kemudian Anda berpikir, capek juga ya kerja dengan cara benar. Nah, mereka ini, para penipu, memanfaatkan satu hal. Keinginan kita mendapatkan hasil tanpa usaha. Biasanya skemanya kurang lebih begini. Saldo di dalam aplikasi terlihat terus naik, tapi ketika hendak dicairkan, selalu gagal. Lalu muncul syarat tambahan, harus menonton iklan lebih banyak, mengundang teman atau top up sejumlah uang. Artinya Anda kan menjadi pemasar yang memasarkan penipuan itu pada orang-orang lain. Pada akhirnya waktu terbuang, data pribadi berpindah tangan, lalu kemudian orang yang tertipu tambah banyak, bahkan uang top up juga lenyap. Filosofinya sederhana, tapi sulit dijalankan. Kalau hidup membuat kita percaya bahwa uang bisa datang tanpa nilai yang kita ciptakan, tanpa kerja keras, maka mungkin itu bukan rezeki, tetapi jebakan. Nah, banyak ya jumlah scam-scam yang sudah saya sampaikan. Tapi baiklah, saya tambahkan sedikit lagi. Yang keenam itu disebut job scam atau freelance palsu. Banyak anak muda ingin mandiri dalam waktu cepat secara finansial, dan kemudian scammer tahu bahwa ini adalah keinginan dari banyak orang. Mereka memasang iklan lowongan kerja, lalu kemudian admin online shop, input data, kerja dari rumah dengan gaji jutaan per minggu. Kelihatannya kan menarik sekali. Proses rekrutmen terlihat profesional, ada form, ada interview, dan dilakukan singkat lewat chat. Mudah sekali. Namun ujung-ujungnya pelamar diminta membayar biaya pendaftaran, membeli paket pelatihan, atau mengisi saldo aplikasi internal. Setelah uang dikirim, lowongan menghilang. Kontak tidak bisa dihubungi. Ini kan
Sesuatu yang sebetulnya sudah dari dulu sering kita lihat. Tetapi sulit ya mengajarkan kepada anak-anak muda atau orang-orang yang tidak pengalaman. Namanya juga belum pengalaman. Dan terjadi perpindahan di sana. Bahkan kita pinjam uang dari orang lain. Pelajarannya, pekerjaan yang sehat tidak meminta kita membayar di depan hanya untuk bisa bekerja. Kalau untuk mencari uang, kita justru diminta keluar uang yang besar tanpa kejelasan, mungkin itu bukan pekerjaan. Melainkan produk yang menjadikan kita pelanggan, bukan menjadikan kita karyawan. Nah, akhirnya saya akan tutup dengan yang ketujuh ini. Deepfake atau voice clone dan impersonation modern. Dan ini pasti pakai teknologi. Teknologi AI ini memberikan manfaat besar, tapi juga senjata baru bagi para penipu. Ingat ya, bukan kalian saja yang diuntungkan. Penipu juga diuntungkan memanfaatkan orang-orang yang lemah. Sekarang kan suara dan wajah seseorang bisa ditiru dengan sangat meyakinkan. Muka saya juga bisa dirubah-ubah, dibejut-bejutin. Seakan-akan saya nggak pakai baju, begitu saya lihat, badan gua nggak kayak gitu dalamnya. Bayangkan ketika Anda menerima pesan video yang wajahnya mirip orang tua atau atasanmu. Meminta tolong transfer uang darurat. Sebetulnya kan kita mesti curiga ya. Apa iya sih atasan kita minta uang darurat? Apa iya ya seperti itu? Tapi yang terjadi adalah mereka juga bisa menggunakan cara-cara yang mirip-mirip begitu ya. Dan biasanya orang kemudian menerima telepon dengan suara yang sangat mirip teman dekat, meminta kode OTP dan sebagainya. Nah, ini zaman sekarang ini menjadi mudah. Di permukaan semua terlihat nyata. Namun di balik layar mungkin itu adalah model AI yang dilatih untuk rekaman suara atau foto yang ada di internet. Ini tantangan filosofis bagi generasi kita. Kalau dulu kita diajari lihat dengan mata kepalamu sendiri baru percaya, sekarang melihat pun belum cukup. Kita perlu lapisan skeptis tambahan, mengonfirmasi lewat jalur lain atau menunda keputusan finansial sampai benar-benar yakin. Pola seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, juga terjadi di mana-mana di seluruh dunia. Penipu juga memakai iklan berbayar di platform besar untuk membuat situs kripto palsu yang menipu tampilan layar asli, lalu menguras aset korban. Bukankah iklan di dunia digital juga sangat murah hari ini? Kita biasa membuat iklan terhadap apa yang kita tampilkan di sosial media. Murah sekali. Di Indonesia, OJK dan kepolisian sudah berkali-kali membongkar investasi bodong yang menjanjikan keuntungan sangat besar dalam waktu singkat memakai perusahaan fiktif, aplikasi trading palsu, dan grup WA untuk menggiring korban. Dan tentu saja kalau kita pelajari kasus-kasus investasi bodong yang dibongkar polisi dan OJK, resepnya selalu mirip. Ada tampilan profesional, janji profit tinggi, tanpa resiko, dan seringkali memakai figur terkenal seperti yang kalian lihat di pembukaan tadi. Hyliion hanya mengganti bumbu, ditambah cerita dramatis seolah seorang profesor telah ditahan karena membocorkan rahasia. Rahasia bagaimana caranya menjadi kaya. Dan ini tentu menggiurkan bagi orang-orang yang ingin cepat kaya tanpa kerja keras. Sekali lagi, ini bukan soal saya, ini adalah soal kehidupan kita, soal duit Anda, soal keyakinan kalian, soal harapan-harapan kalian tentang hari esok, harapan untuk bisa mendapatkan pendapatan lebih baik. Mungkin ada yang merasa, wah berarti dunia digital sudah tidak aman dong hari ini. Menurut saya justru sebetulnya sebaliknya. Dunia digital bisa menjadi ruang yang sangat produktif, kreatif, dan membebaskan, bahkan sangat menolong kita, membantu kecepatan. Asal kita membawa dua hal ini, pengetahuan dan kesadaran. Karena kalau sudah kesirep ya orang tidak sadar, harus perlu dibangunkan beberapa saat, bahkan ditabuk sedikit begitu. Kesadaran membuat kita peka terhadap emosi yang sedang dimainkan atau harapan-harapan palsu. Ketika kita merasa terlalu senang, kita menjadi mudah terkunci oleh kata untung besar. Ketika kita terlalu takut, kita menjadi terburu-buru mengikuti instruksi tanpa bertanya lagi. Ketika kita terlalu ingin diakui, kita menjadi mudah percaya pada orang asing yang memuji dan mengagumi kita di chat. Sebagai anak-anak muda, kalian punya dua pilihan. Menjadi generasi yang hanya menikmati teknologi di permukaan atau generasi yang mengerti mesin
dan algoritma di belakang layar. Paham cara kerja sistem, algoritma, paham big data, dan tidak mudah digiring oleh algoritma maupun oleh para penipu itu. Jadikan skeptisisme yang sehat sebagai cara berpikir. Bukan skeptis yang sinis dan membenci semuanya, tapi skeptis yang bertanya, yaitu misalnya siapa yang diuntungkan kalau saya klik link ini? Siapa yang diuntungkan kalau saya cepat-cepat transfer uang ini? Apakah saya sedang mengambil keputusan karena berpikir atau karena panik, takut atau terlalu berharap? Jika kalian ragu, tahan sebentar. Konsultasikan ke orang yang kalian percaya. Tanyakan. Sudah banyak orang yang bertanya pada saya dan kalau dia sudah sangat berpengetahuan, kadang saya malah bertanya, kok seusia kalian, sehebat kalian masih percaya dengan hoax? Itu juga membangkitkan kesadaran. Dan ingat, tidak ada keputusan finansial yang begitu penting sampai harus diambil hanya dalam hitungan detik karena ancaman sebuah pesan. Tidak ada. Akhirnya mungkin inilah kalimat yang bisa kita bawa pulang, kita bawa tidur. Di era digital, keamanan bukan soal seberapa canggih aplikasi yang kita pakai, tapi seberapa jernih pikiran dan hati ketika mengambil keputusan. Semoga kalian tidak tertipu dan bisa menjadi pelajaran berharga. Stay relevant.